Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Nadia 3, yang diambil dari akun Twitternya Rama Atmaja. Jalan cerita masih sama, menceritakan sesosok perempuan cantik dari alam sebelah yang bernama Nadia. Dia mendatangi Katon lagi dan mengajaknya jalan-jalan dan mampir ke pesantren Kiai Edan. Kenapa diberi nama Kiai Edan? Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Malam itu, Katon dirundung kebosanan. Dia mulai keluar rumah dan berjalan sesukanya, tanpa ada sebuah tujuan. Di tengah lamunannya, dia berhenti sejenak dan duduk di atas sebuah batu. Tak lama, melihat sesuatu yang berkelebat seperti kain berwarna merah putih. Dia mengira adanya seseorang tengah mengibarkan bendera. Katon kaget dan melihat ke belakang untuk memastikan apa yang tertangkap oleh ekor matanya. Namun bukanlah bendera, tetapi seseorang yang dia kenal. "Woi, si manis jembatan Kleta!" teriak Katon sambil memicingkan kedua matanya. "Apa mas? Bengok-bengok?" ucap seseorang itu sambil mendekat. Seseorang yang tak lain adalah Nadia. "Apa kok nongol?" Melaku mas yuk," ajak Nadia. "Nanti Pondok pesantren Kiai Edan." "Aduh rak, numpak apa rono nih?" tanya Katon kembali dengan nada ketusnya. "Cedak, sak kedepan netro, numpak pesawat mas." Jawabnya diiringi tertawa. "Ayo," balas Katon mengiyakan. Nadia duduk di samping Katon, lalu memeluknya dari samping sambil tersenyum. Tiba-tiba Katon merasa begitu kedinginan, seperti tengah berada di dalam kulkas. Merasa ada sesuatu yang janggal, Katon membuka mata batinnya. "Asu, Nadia!" teriak Katon sedikit emosi. "Jangan marah mas," balas Nadia tertawa sambil tersenyum manis. "Bagaimana tidak teriak? Aku dan kamu berada di dalam air yang tingginya seleher," keluh Katon melemparkan pandangan setengah ngambek. Kemudian Katon berenang sampai ke tepian. Sedangkan Nadia dengan santainya bergaya apung tidur telentang. Kemudian dia berjalan dengan santai. "Edan, aku lelah berenang. Kok kamu santai banget?" ketus Katon. Namun Nadia tak meladeninya. Sampai di tepi kubangan, Katon naik ke permukaan dengan posisi tubuh menahan dingin, menggigil. Sedangkan Nadia sendiri tiba-tiba sudah berada jauh di depan dan masuk ke dalam semak-semak. Katon tak menyadari kapan Nadia naik ke permukaan, tetapi sudah berada jauh darinya. Katon semakin menggigil kedinginan, ditambah angin yang begitu kencang. Namun di tengah dingin, dia masih terus berjalan dan berjalan. Setelah lama berjalan, melewati semak belukar yang tinggi, dia melihat sebuah bangunan. Rumah joglo yang begitu besar dan ada lampu lentera yang menempel di setiap tiangnya.
Tiba-tiba Nadia menghentikan langkah kakinya. Melihat Nadia berhenti, Katon pun ikut berhenti. Lalu Nadia melanjutkan berjalan, mendekati rumah tersebut. Sedangkan Katon sendiri memilih duduk di atas gundukan tanah yang seperti rumah rayap. Katon melipat kedua tangannya sedekap untuk menahan dingin yang berasa menusuk sampai ke tulang. Dia tak memikirkan Nadia yang mulai jauh melangkah dan memilih untuk menetap di situ. Lama-kelamaan angin kencang yang tadinya jarang berubah menjadi tak berhenti untuk menyambar tubuhnya yang menggigil. Namun Katon masih memilih diam. Tetapi tempat yang dia duduki semakin lama berasa bergerak dengan sendirinya, mengangkat tubuh Katon yang masih duduk di atasnya. Katon merentangkan kakinya ke bawah, mencoba untuk meraih pijakan. Dia mulai merasa ada yang janggal dengan tempat duduknya itu dan memikirkan hewan apa yang tengah dia duduki. "Mbah, nek kewan nggih amit sewu," ujar Katon setengah ragu. Dia semakin penasaran karena semakin lama semakin naik. Akhirnya Katon memberanikan diri untuk melihat apa yang dia duduki. Katon menundukkan kepalanya untuk melihat dan kaget setelah tahu apa yang dia duduki. "Astagfirullah, setan!" teriak Katon ke sesuatu yang dia duduki. Kaget karena melihat ular yang begitu besar. Mulutnya saja sebesar pohon beringin. Mata ular tersebut berwarna merah dan lidahnya menjulur keluar, membuat Katon semakin ketakutan. Dia melompat mundur sambil kakinya menendang-nendang ke arah ular raksasa itu. Sedangkan tangannya terus meraba untuk mencari sesuatu dan tanpa sengaja mendapatkan sepotong kayu. Lalu menodongkannya kayu tersebut ke arah ular. Memang ular setan. Katon mundur, tetapi ular semakin mendekat. "Mundur, mundur. Awas tak tujrep kue." Dalam keadaan terduduk, Katon mencoba terus mundur. Tetapi ada sesuatu di belakangnya. Ditabrak oleh punggung Katon, membuatnya tidak bisa bergerak mundur lagi. "Mati ki, mati pokoknya," pikirnya. Ular itu semakin mendekat dan kini sudah berada di sampingnya. Namun tiba-tiba terdengar suara. "Wes, ayo mlebu wae." Suara yang datang dari sisi sampingnya. Katon pun kaget dan menoleh ke arah suara tersebut. Dan ternyata sesosok lelaki dengan jubah putih bersorban. Sedangkan tangannya tengah mengelus kepala ular tersebut. Tidak jauh di belakangnya, ada Nadia tengah memandang ke arah Katon sambil tersenyum. "Ayo mlebu wae." Mendengar hal itu, Katon pun bangkit. Dan orang itu beserta Nadia mulai berjalan. Katon mengikutinya. Sedangkan sang ular ada di belakang Katon, membuatnya semakin takut. "Lah, nok mburiku, njur piye aku nek langsung diuntal? Ora nganggo suwe gur maglek tekan jero wetenge," pikir Katon sambil terus berjalan. Tiba-tiba kepala ular itu menempel di pundak kiri Katon, membuatnya berteriak, "Wah, woi, woi." Mendengar teriakan Katon, orang berjubah dan Nadia yang sudah ada di teras rumah pun menoleh. "Apa toh mas? Kok melang-melung ki?" tanya Nadia. "Ulane ki lho, ulane," balas Katon dengan nada teriak pula. "Wes nduk,
Kono bali yo sik, perintah sosok berjubah itu. Ular itu menuruti apa yang diperintahkan orang berjubah. Dia berhenti dan hanya diam. Lalu Katon kembali melanjutkan berjalan mendekati Nadia. Karo ulo kok ciremen to mas? Ujar Nadia. Jira-jira cangkemmu kuwi. Ojo kok ulo sakmono gedene. Karo cacing wae aku melayu. Kok ulo sakmono? Ngompol Nat, jawab Katon. Lalu mereka melanjutkan berjalan dan masuk ke dalam rumah tersebut. Sampai di dalam rumah, Katon pun tercengang. Karena apa yang dia lihat dari luar seperti rumah jelek, namun di dalamnya begitu istimewa. Karena banyak orang yang tengah duduk, baik lelaki maupun perempuan, dan ada pembatas di antaranya, terpisah dengan sebuah garis yang ada di lantai rumah tersebut. Penak kenang, lungguh awar bature, pinta sosok berjubah tersebut. Katon dan Nadia mengikuti perintahnya dan duduk berjejer. Namun tiba-tiba Katon teringat dengan sosok Dyah Ayu, karena tengah dinasehati oleh sang guru sejati, membuatnya menitihkan air mata. Wes ra usah dipikir mas, sesuk bakale balik keadaane kaya wingi kuwi. Sabarke atimu, ucap Nadia setengah berbisik. Sambil mendengar sosok berjubah memberi pelajaran atau petuah, rasa benci hatinya masih tertancap ke Dyah Ayu. Kenapa kok sampai seperti ini kejadiannya? Gumam Katon. Setelah bubar, sosok-sosok itu kembali ke alamnya masing-masing. Pundak Katon tiba-tiba ditepuk. Dia mulai sadar dan melihat dirinya berada di tengah-tengah rawa. Loh, iki lak rawa balai desa toh? Tanya Katon. Katon kebingungan dan melihat ke segala penjuru arah. Hanya terlihat Nadia dan sosok bersorban. Sedangkan rumahnya sudah tak ada. Lalu sosok bersorban itu berucap, "Rungo, nonang, menungso kuwi kanggonan salah lan khilaf. Mula elinga yen urip iku ora usah dak siya marang sapadha-padha. Kuncine urip iku wenehana ngombe marang wong sing ngelak. Wenehana maem marang wong sing luwe wetenge. Insyaallah uripmu pinayungan para malaikat. Disuwunke marang Kanjeng Nabi, diijabahi maring Gusti Allah Sang Ilahi. Yen gur donya sing mok gudak, kae ngetiya sakjerone rawa." Lalu muncullah sinar hijau kekuningan dari dalam air. Naik dan semakin cepat, bersinar terang. Terlihat wujud air seperti air raksa sembloyor, namun bedanya berwarna kuning kemasan. Yen arep sugih bondo donya, kae jukuken ben uripmu mulya. Sambung sosok berjorban itu lagi. Tebih niku, mangke kula teles, kudu ngelangi. Resiko yen kowe urip nok donya ora gelem budidaya, kepiye mengko arep mulya? Usahamu njukuk bondo kae, pepalange kudu wani mok gegem. Apa wae ora kena sambat lan nyerah yen tujuanmu mulya kanggo sanak dulur lan sapadha-padhane. Ora usah khawatir diterima apa ora usahamu, tetep disedia karo sing kuwasa. Lantaran iso wujude apa wae. Kanthi bismillah, moga berkah apa sing mok wenehke tangan tengenmu. Tangan kiwamu ora kudu mangerteni. Tutur sosok berjubah tersebut.
Nggih. Namung kula badhe ngertos panjenengan iku sinten. Jenengku ora kudu mbok ngerteni, Nang. Nanging sejarah tanah Jawa wis ngerti sapa aku lan awakmu. Ucap sosok berjubah itu lagi. Kemudian dia lanjut berucap. Sir dumadine rasa kang tiba ana ing ati, pinayungan rasa kang utama dumadi saka pangandika tanpa kuliya. Ya mung sakpadane jalma kang aran para ulama, mugia kersa maringi donga kanggo awak sira. Si jabang bayine, sapa? Kabul pangucape donga lan kanggo rondo-rondo tuwane. Amin. Katon melihat-lihat. Sekejap dinginnya angin seperti manusia pakai rasa menyusup badannya sampai merinding. Tanpa tahu alasannya, sosok bersorban mengambil batu berukuran besar dan menghantamkan batu tersebut ke kepala Katon. Bet! Pandangannya langsung gelap gulita. Asu, Kyai Edan, teriak Katon. Berasa sunyi senyap, tak ada balasan. Nampak masih gelap gulita. Kemudian Katon pun merayap, meraba-raba apapun yang ada di sekitarnya. Apa iki? Kok empuk-empuk? Telek apa piye yo? Gerutunya. Katon masih terus meraba. Lah, iki apa yo? Kok empuk ngene? Apa telek neh? Iku SS-ku, Mas. Terdengar suara Nadia. Asem, kok cilik? Apa aku wis nok neraka, Nat? Tanya Katon ke Nadia. Durung, Mas. Kowe isih nok alamku. Lah kowe angel dikandani karo kiyaine kok, Mas. Ancen Kyai Edan. Jancuk. Nendi jae saiki, Nat? Tak sikate sisan, seru Katon sambil berdiri karena merasa ada Nadia di sampingnya. Loh, malah ngelunjak, malah jangkar, sahut Kiai bersorban itu. Lah, nok kene to kiyaine. Kowe iki asu kok, Nat. Kok ora omong? Seru Katon ke Nadia. Setelah mengucapkan kalimat itu, pandangan Katon sudah pulih kembali. Terlihat Nadia duduk di atas batu, sedangkan Kyai Edan berdiri sambil ngait tangan ke belakang. Ngerti yo Cah Bagus, ibadah sing mok banggake ora mergo niat apikmu, tapi mergo gur pengen pahala utawa ganjarane. Padha karo kowe iso ndemok wujude nanging ora bakal ngerti jenenge. Jelas Kiai itu. Nggih, Yi, jawab Katon singkat. Aku ora nglegewo karo sosok bersorban, pikir Katon. Angin tiba-tiba semakin kencang, semakin dingin seperti angin beliung. Katon ketakutan dan berpegangan tangannya ke Nadia. Katon tidak memperhatikan si sosok bersorban. Bersamaan dengan angin yang berhenti, dia melihat Kiai tiba-tiba menghilang. Nat, lah Kiai ini nanti mau? Tanya Katon. Mulai, Mas. Kowe angel dikandani ra nggatekke. Ya wis, ayo bali. Ajak Katon. Sepurane, Mas. Aku nali saka kene wae. Masih bali dhewe wani ra? Hahaha. Lah kok ngremehke? Saut Katon. Kemudian Katon berjalan tanpa menoleh ke Nadia. Jalan terus sampai keluar dari area rawa-rawa. Tepat di sisi pagar titian,
ada cahaya terangnya lampu. Ketika sampai di sampingnya, ternyata warung bakso. Perutnya lapar, lalu merogoh saku celana, mengambil uang. Ternyata uang tinggal 12.000. Wah, jelas kurang iki. Kalau harganya 15.000 bagaimana? Terlihat ada yang beli, perempuan cantik, 2 perempuan dan 1 lelaki. Tuk sang penjual lelaki setengah tua. Melihat ke arah warung bakso, tak terlihat jalan lagi. Karena posisinya berada di pertigaan jalan, sedangkan warung bakso berada di dalam pagar titian yang tingginya setengah badan orang dewasa. "Woi, iki piye mlebune?" teriak Katon sambil mondar-mandir ingin melompat. Sosok-sosok itu melihat ke arahnya sambil tersenyum. "Mencolot wae toh? Mencolot toh wae, Mas. Emang iki dodolane ora wajar." Mendengar kata tersebut, Katon langsung mengambil ancang-ancang. Kemudian dia langsung melompat. Buk. Syuk. Malah jelowup. Seru Katon. Suara tertawa dari para perempuan. Kemudian Katon pun duduk. "Dodolan apa iki? Bakso apa mie ayam?" "Bakso enek, mie ayam ya enek," jawab si pedagang. "Bakso wae siji," ucap Katon. 3 orang yang jajan terlihat asik makan, sampai keringetan. Katon menyalakan rokok sambil menunggu penjual meracik bumbu. Meja panjang diisi 3 orang, sudah pas. Katon duduk di depannya perempuan yang agak besar. Terlihat cantik, sambil terus tersenyum. Katon melihat perempuan di depannya sampai salah tingkah. Pluk! Bakso di mangkok menggelinding di meja tepat di depannya. Refleks tangan Katon berjaga agar baksonya tak jatuh. Matanya mengawasi bakso yang menggelinding. Dia merasakan ada yang aneh. Segi bulatnya berwarna putih seperti telur. Dia masih terus mengawasi bakso yang menggelinding. Lalu berhenti lagi seperti awal dan terlihat di bagian putih ada kehitam-hitaman. "Asu, iki dudu bakso, iki meripat," pikir Katon sambil melotot ke arah perempuan. Lalu perempuan itu mengambil bakso yang menggelinding. Terdengar suara yang bersamaan, tangan perempuan tengah mengambil bakso yang melompat. Glodak. "Iki baksone, Mas. Iki ora spesial." Mangkuk penuh bakso sudah di depannya. Tangan kiri memegang rokok. Terlihat jelas mangkuk tidak berisi bakso lagi, tetapi sudah ganti mie kuning yang terlihat meliuk-liuk. Bihunnya pun terlihat bergerak. "Kui ora spesial, Mas. Bakso ginjal kui," jelas perempuan yang baksonya menggelinding. Katon mengangkat pandangan, melihat hanya ada 2 perempuan. Sedangkan si lelaki sudah tidak ada. Kemudian kembali melihat ke arah perempuan itu, dan nampaklah wujud aslinya. Matanya merah dilingkari warna hitam. Giginya runcing bersiung kanan dan kiri. Kulitnya merah. Tangannya bersisik seperti kulit biawak. Kukunya panjang dan hitam. Rambutnya berantakan. Yang berada di sebelahnya tersenyum, seakan mengejek. Dia berwujud kulit hitam. Payudaranya kendor sampai diletakkan di atas meja. "Jelas nih, aku diganggu," pikir Katon. "Bismillah, sira mate ajiku sabrang dalan." Tak sabrang ke pinggire dalan,
Nek ora tak sabrangke mundak ketabrak becak. Keselentik pitik ketendang gajah keselempak jaran. Kiwaku para wali, tengenku para nabi. Lingsir wengi sapa sing nyanyi. Sastrayani Suryana Suryanti Suryatini kabeh balik dadi awu yen ke taman ajiku. Si aji an ngilung gemak. Matiyo, matiyo, matiyo. Katon membaca mantra. Ora apa-apa mas, lehmu maca ajian karo ngranggam. Ora ngefek blas. Dredeg wae ora. Celoteh salah satu dari sosok itu. Kemudian diiringi tawa perempuan yang satunya lagi. Gur diguyu karo demit, setan. Gumam Katon dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kanjingan rasa, bab rasa kang tanpa wujud. Mulya muleh, yen ra muleh tak kasuske. Rawe gatel dadung gedhe sirna, mergane Kiai Edan. Yen ra minggir amu-amuan. Ucapnya membaca mantra lagi. Ejian iki bocah. Wah nemen, awakku nganti lemes. Ucap salah satu dari mereka. Awakku panas. Sambung satunya lagi. Jeder. Terdengar seperti suara atap yang kejatuhan batang kayu. Ampun. Ampun mas. Ampun. Aku kapok. Teriak mereka. Pleng. Saat menoleh, kepala Katon seakan diajar sesuatu yang entah apa itu. Kakek entang metu saka kono. Seru sosok yang ternyata Kiai Edan. Kiai Edan di luar pagar hanya terlihat setengah badan dari dada ke atas. Dan tangannya membawa gulungan sarung, diikat bagian ujungnya. Pantesan loron dasku. Lah sarung dibundeli, gerutu Katon. Dang metu, metu, serunya lagi. Iya, iki lo lagi ngadeg. Saut Katon sambil membalikkan meja. Bruak, klompiang. Kemudian Katon berlari melompati pagar, lalu kembali lari secepat kilat. Sampai di rumahnya dan dia kelelahan. Kemudian Katon berlari melompati pagar, lalu kembali lari secepat kilat sampai di rumahnya dan dia kelelahan. Setan, setan, diamput. Teriak Katon sambil istirahat di depan rumah. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.